Pemirsa, Gubernur Jawa Timur sudah meresmikan kenaikan UMP sebesar 1,22%. Artinya dengan adanya kenaikan tersebut dinilai oleh para buruh tidak sesuai dan juga masih belum cukup. Apalagi ini juga merupakan angka yang dinilai cukup kecil jika dibandingkan dengan kenaikan lainnya. Dan juga upah minimum di Jawa Timur pun disebut sebagai salah satu yang terkecil yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Lantas apakah kenaikan UMP sebesar 1,22% ini sudah relevan? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog Titik Tengah bersama saya, Febrian Ahmad. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sebesar 1,22% atau senilai Rp22.790. Penetapan upah minimum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyanto di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Minggu petang. Dalam pemaparannya, PLH Sekda Provinsi Jatim menyatakan kenaikan UMP Jawa Timur sebesar Rp22.790 untuk tahun 2022. Di mana pada tahun ini besaran UMP mencapai Rp1.868.777, sehingga tahun 2022 besaran UMP mencapai Rp1.891.567. Sementara pihak buruh dan juga pekerja tetap menyuarakan agar UMP naik minimal Rp275.000. Dengan demikian UMP Jawa Timur tahun 2022 ditetapkan Rp1.891.567,12. Ketetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur menyuarakan agar naik 300.000 minimal 275.000 bukan tanpa dalil, bukan tanpa ada dasar hukum. Untuk itu kami semua menghargai ini keputusan Ibu Gubernur yang minggu ini akan ditandatangani segera 10 hari ke depan, namanya UMK. Jadi umur UMP ini hanya 10 hari. Setelah ditandatangani UMK yang minggu depan akan kita sidangkan di minggu-minggu ini, otomatis UMP ini tidak akan berlaku. Walaupun hanya formalitas, tetapi sungguh menyayat keputusan Ibu Gubernur ini. Foto berdiri kecil. Menyoal kenaikan UMP Jawa Timur akan menjadi tema dalam Titik Tengah kita kali ini, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV yakni Jazuli selaku Konfederasi Serikat Pekerja Jawa Timur. Selamat siang Pak Jazuli. Selamat siang Mas Ferdian. Ya Pak, tadi kita juga sudah simak dan saksikan bersama bahwa kenaikannya 1,22% atau kalau dirupiahkan ini hanya sekitar Rp22.790. Dari rekan-rekan pekerja Pak, bagaimana tanggapannya? Ya, yang pertama kali kami mendengar Gubernur Jawa Timur telah menetapkan kisaran 1,22% ya, atau 22.000 per bulan. Tentu ini sangat mengecewakan para buruh yang ada di Jawa Timur. Baik. Tentu kenapa? Karena ini sangat tidak relevan sekali. Apalagi kenaikan kebutuhan pokok yang saat ini melambung, ya uang 22.000 atau katakanlah kisaran perharinya kurang lebih Rp700 per hari. Ini sangat tidak manusiawi lah, jauh dari rasa kemanusiaan yang kami rasakan ini. Pak, tapi kalau misalnya kita melihat ini kan menggunakan sejumlah peraturan, dimulai dari peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang pengupahan, juga ada peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada juga surat Menteri Dalam Negeri nomor 561 yang menetapkan upah minimum tahun 2022. Ada begitu banyak aturan, Pak. Rekan-rekan buruh sebenarnya tahu tidak sih Pak dengan peraturan yang sudah digunakan sebagai acuan dari penetapan UMP ini? Iya, kami sudah tahu tentang keberadaan aturan itu. Makanya kami sampai hari ini posisinya terhadap Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, kami masih lakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kami menolak hal itu. Yang kedua, termasuk juga dengan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Itu juga sangat kami tolak. Kenapa? Karena itu tidak relevan sekali. Di mana aturan itu salah satunya adalah jelas dikatakan bahwasanya kenaikan upah minimum itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi atau inflasi. Yang kedua, untuk menentukan itu semua ditentukan pula ada istilah batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas inilah yang mulai memunculkan polemik yang diatur dalam PP 36 itu. Di mana batas atas itu ditentukan
konsumsi per kapita di suatu daerah dikali jumlah anggota keluarga dan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Tentu inilah setelah kita cross check ke dalam, apa yang dimaksud per kapita itu adalah jumlah kebutuhan hidup dalam 1 bulan seorang. Baik. Misalkan di kota Surabaya itu 1.800.000, di Kabupaten Pasuruan 900. Dan itu ternyata tidak relevan dengan kebutuhan buruh, Pak. Jadi kebutuhan orang-orang miskin dalam kategori upahnya sangat rendah, tidak memiliki penghasilan tetap, yang bekerja 1 jam per minggu, itu dikonversi disamakan dengan kita yang bekerja di pabrik yang 40 jam per minggu. Ya, jadi kondisi seperti inilah tidak ketemu. Kalau ini dirumuskan, kalau ini tetap dijalankan berdasarkan upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan oleh gubernur, ini sangat jauh. Karena perintahnya undang-undang sendiri, upah nanti Pak Jokowi itu menyampaikan nanti di 2045 Indonesia adalah Indonesia emas. Di 2038 upah buruh itu minimal di atas 5 juta semua. Baik. Nah, tapi kalau melihat formula ini, kita nih batas atasnya, kalau bicara upah minimum provinsi, batas atasnya itu sekitar 2,7 juta. Di atas batas atas itulah upah layak yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, tapi hari ini kita masih di kisaran 1,9. Artinya jauh dari harapan, dari perintah undang-undang pun jauh. Makanya Gubernur Khofifah, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur harusnya memutuskan besaran upah minimum provinsi itu diambil rata-rata dari 38 kabupaten kota. Jadi Ibu Gubernur ini menetapkan upah minimum provinsi diambil UMK terendah di 38 kabupaten kota. Oke. Nah, ini tidak fair. Di saat berbicara pertumbuhan ekonomi, mereka melakukan rata-rata dari 38 kabupaten kota. Di saat berbicara inflasi, mereka melakukan rata-rata dari 38 kabupaten kota. Tapi di saat berbicara upah buruh, mereka menggunakan parameter upah terendah di kabupaten kota. Makanya upah Jawa Timur menjadi upah yang paling rendah. Salah satu paling rendah di Indonesia. Salah satu paling rendah di Indonesia. Berarti ini memang persoalannya mengacu pada aturannya itu sendiri, Pak. Bagaimana hitung-hitungannya, bukan bagaimana realisasi hitung-hitungan yang ada di lapangan. Iya, itulah yang kami sesalkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harusnya menetapkan upah ini berdasarkan realitas kehidupan masyarakat di lapangan dan juga rasa kemanusiaan, dan bukan hanya sebagai perintah atasan. Karena ini ada perintah atasan, diputuskan sekian-sekian, tidak memperdulikan apa usulan dari masyarakat yang ada. Tapi bukannya untuk dapat mengatur seperti itu harus mengacu dengan aturan pusat, Pak ya? Apakah memang bisa untuk di tingkat gubernur membuat aturan yang mengatur bagaimana ini bisa berbeda dengan sesuai dengan prosedural pusat? Jadi aturan itu kan sudah jelas, Mas ya. Sampai detik ini yang tidak berubah di dalam undang-undang, baik Undang-Undang 13/2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja adalah kewenangan dan keputusan seorang gubernur lah dalam menetapkan upah. Tentu gubernur di sini dipilih oleh rakyat, memiliki legitimasi yang tinggi, yang kuat. Tentu bukan hanya sekedar sebagai kepanjangan tangan atau perintah dari pemerintah pusat, tetapi lebih dekat kepada rakyat, mengetahui tentang ekonominya rakyat, mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat. Kalau hanya sekedar, mohon maaf bahasa kita adalah asal bos senang, mungkin ya tinggal buat apa kita pilih gubernur seperti itu. Disinilah kami minta kepada pemerintah bahwasanya mengertilah tentang kehidupan kami. Baik, sidang pleno untuk pengupahan Jawa Timur itu juga sudah dilakukan pada tanggal 12 November 2021 yang kemarin. Apakah ada unsur buruh di dalamnya dalam penetapan tersebut? Kita akan membahasnya sesaat lagi usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam Titik Tengah. Unjuk rasa buruh di sekitar Gedung Gerahadi Surabaya diwarnai keributan. Massa menolak kenaikan UMP Jawa Timur yang hanya naik 1,22%. Keributan antara buruh dan anggota polisi ini terjadi di Jalan Raya Gubernur Suryo saat iring-iringan buruh hendak menuju Gedung Gerahadi Surabaya. Sejumlah buruh yang tersinggung dengan sikap seorang anggota polisi berusaha mengejar dan menyerang. Namun keributan tidak berlangsung lama karena mampu dikendalikan oleh korlap aksi dan buruh lainnya. Aksi unjuk rasa buruh ini dilakukan untuk menolak penetapan UMP Jawa Timur yang hanya naik sekitar 1,22% atau senilai Rp22.790.
Menurut buruh, angka tersebut jauh dari keinginan mereka yang meminta kenaikan UMP Jawa Timur sebesar 13%. Selain itu, UMP Jawa Timur dinilai jauh lebih rendah dari sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Ayo, buat rantai manusia, ayo, buat rantai manusia. Sejatinya upah buruh ini nggak naik karena persentase kenaikan upah lebih rendah daripada inflasi Jawa Timur sebesar 1,9%. Artinya apa? Upah buruh ini tergerus inflasi. Jadi ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap politik upah murah gubernur. Menyoal UMP Jawa Timur masih menjadi bahasan kami dalam titik tengah kali ini, dan kita juga perlu mengetahui bahwa penetapan UMP ini sudah diterapkan, Pak, mulai tanggal 12 November 2021 sudah disahkan juga oleh Gubernur Jawa Timur. Lantas, apakah sebenarnya dalam proses pengesahan ini ada buruh, Pak, yang dilibatkan dalam sidang pleno yang dilakukan pada tanggal 12 November kemarin? Memang dalam penetapan upah minimum provinsi tahun ini memang tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana keterlibatan dari unsur buruh itu tetap ada. Ya. Ya, tapi sekali lagi ini perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun-tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis beberapa data-data termasuk rumusan dan nilai angka kenaikan. Jadi kesannya tahun-tahun ini hanyalah sebagai sosialisasi saja. Ini daerah Jawa Timur naik seperti ini, Jakarta naik seperti ini, dan seterusnya. Oke. Nah, tentu inilah yang tidak sesuai dengan harapan buruh. Oke. Ya, maka Artinya memang ini pemerintah hanya melakukan perilisan dan juga melakukan sosialisasi, tidak ada melibatkan ataupun mendengarkan pendapat dari buruh, Pak. ya cuma mendengarkan, cuma dicatat ya. Artinya data telah dicatat dan mereka selalu bilang ini sudah ada petunjuk dan surat edaran dari pemerintah pusat. Maka kita tidak berani ke sana ke sini, yang penting ini sudah ada. Silakan kamu usul, ya dicatat saja. Artinya ya hampir formalitas semacam aja. Tidak ada diskusi antara pemerintah dan juga pekerja dalam hal penentuan UMP ini? Jadi kami sudah, bahkan kami secara organisasi juga ketemu dengan Ibu Gubernur. Baik. 2 hari sebelum diputuskan UMP pun kami sudah ketemu dengan Ibu Gubernur. Sudah kita jelaskan, tapi lagi-lagi pemerintah selalu berdalih ini ada surat perintah atau bahasanya surat edaran dari pemerintah pusat harus seperti ini. Dan kita tidak lama diskusinya seperti itu, terus itu aja yang disampaikan. Saat bertemu dengan Gubernur 2 hari sebelum penetapan, Pak, apa Pak yang disampaikan oleh para pekerja? Ya, kami menyampaikan bahwasanya rumusan yang ada dalam yang ditentukan oleh pemerintah pusat ini tidak relevan. Sudah panjang lebar kita sampaikan dengan data-data. Bahkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pun itu dengan tegas menyatakan sebenarnya ini tidak relevan, tidak pas untuk ditentukan dalam penetapan upah buruh. Kenapa? Karena data-data yang disajikan oleh BPS itu adalah data-data yang sifatnya umum. Misalkan di Jawa Timur ini ada 21 juta pekerja. Yang kurang lebih 12 juta pekerja itu pekerja formal di pabrik, yang rata-rata bekerja 40 jam. Di luar itu, buruh-buruh yang bekerja cuma 1 jam per minggu, sisanya, dan itu dijadikan satu sebagai dijadikan satu sebagai pembagi dari nilai upah kita. Makanya tidak ketemu kalau kami yang bekerja di pabrik jelas 40 jam per minggu harus disamakan dengan orang-orang yang bekerja 1 jam per minggu. Inilah fakta-fakta di lapangan. Baik, fakta-fakta di lapangan yang dihimpun, kemudian juga tadi ada aksi demonstrasi juga dilakukan. Rencananya juga tanggal 25 nanti juga akan ada aksi demonstrasi, dan kami juga mencatat, Pak, dari beberapa sumber bahwa yang dituntut salah satunya adalah upah kenaikan ini minimal 13%. Nah, angka 13% itu, Pak, ditemukan bagaimana, Pak, perhitungannya? Iya, jadi undang-undang itu mengamanatkan jelas ya. Dalam undang-undang misalkan 13 ataupun Cipta Kerja itu mengamanatkan, termasuk PP 78 mengamanatkan kenaikan upah minimum buruh adalah didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan atau inflasi. Ya, di saat kita berbicara pertumbuhan ekonomi, tentu kami adalah year to year, dari tahun ke tahun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi beberapa bulan yang lalu mengatakan, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,01%. Dan itu yang kami pegang. Nah, namun anehnya dalam peraturan pemerintah ini untuk menentukan upah kita dihitunglah per kuartal. Dari 2019 pada pertumbuhan ekonomi 2020 2021. Relevansinya di saat masa-masa pandemi 2019 kan kita kan hampir naik kecil. Itu terus dikait-kaitkan. Padahal ingat keputusan gubernur yang ditetapkan tahun 2021 ini baru efektif nanti berjalan di tahun 2022.
Makanya di saat pertumbuhan ekonomi kami menghitungnya 13% itu adalah pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Jokowi di tahun 2021 ditambah asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 seperti putusan RAPBN. Ketemulah 13% itu. 13% kalau dirupiahkan untuk Jawa Timur berarti sekitar 200 kurang lebih kalau tergantung wilayah kabupaten kotanya Mas ya. Kalau di wilayah kota Surabaya kurang lebih 400.000. 400.000 artinya itu yang nilai yang relevan Pak bagi para pekerja. Iya. Nah Pak, kemudian kan kalau kita juga menyimak dari provinsi-provinsi lainnya yang dekatan juga dengan Jawa Timur seperti Jawa Barat naiknya hanya 1,72%, Banten hanya 1,63%, Jawa Tengah bahkan ini hanya 0,78%. Apakah memang ini artinya ketentuan dari pemerintah dalam aturan tersebut itu yang memang menyulitkan untuk bisa mendapat atau mencapai kenaikan minimal 13% tadi? Iya, jadi hampir seluruh Indonesia kenaikan upah seperti yang diputuskan yang disampaikan oleh Mas tadi memang sesuai dengan petunjuk atau surat edaran dari pemerintah pusat. Inilah yang kami sesalkan sekali lagi ya. Kami sih berharap kepada pemerintah Gubernur Jawa Timur bukan hanya tunduk dan patuh kepada pemerintah atasan. Lihatlah, bahkan sekelas BPS pun itu menyatakan data saya ini adalah data untuk orang miskin, tidak pas untuk digunakan kepada pekerja buruh. Itu BPS kapan Pak menyampaikan hal itu Pak? Jadi kita sudah demonstrasi itu 4 kali ya, kurang lebih 4 kali ya. Kita BPS diskusi di DPRD Provinsi Jawa Timur, ada DPRD, ada Pak Himawan selaku pemerintah provinsi, ada BPS, dan kita diskusi. Kita bedah semuanya formula itu. Dan BPS bilang bahwasanya data-data kami ini bukan saya gunakan untuk upah buruh. Baik. Tapi data-data memang untuk mengukur tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur misalkan. Nah, tapi kalau ini diambil alih oleh pemerintah sebagai data untuk menentukan, saya tidak bisa apa-apa, itu BPS bilangnya. Tapi di saat ditanya, apakah ini relevan? Baik. Nah, itu bahasanya mereka tidak relevan. Artinya memang dari BPS pun ini datanya tidak relevan untuk digunakan sebagai acuan untuk kenaikan UMP. Kemudian nanti tanggal 25 akan ada aksi, apa saja yang menjadi tuntutan dalam aksi tanggal 25, kita akan bahas usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Menyoal UMP Jawa Timur masih menjadi bahasan kami dalam Dialog Titik Tengah, dan juga nanti pada tanggal 25 November 2021 akan ada aksi yang akan digelar oleh sejumlah perserikatan dari buruh untuk dapat menuntut dari kenaikan UMP ini. Dan kita juga masih bersama dengan Pak Jazuli selaku dari Konfederasi Serikat Pekerja Jawa Timur. Apa Pak yang akan coba disampaikan dan dituntut dalam aksi pada tanggal 25 nanti? Terima kasih ya. Yang pertama memang tanggal 25 November besok itu memang bertepatan rencananya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan formil terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 11 2020. Bersamaan itu yang kedua, tentu suara kita adalah kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur menyuarakan agar upah di Jawa Timur khususnya itu diberikan upah yang berkeadilan sesuai dengan visi mereka. Adil bagi kami adalah satu, perusahaan yang mampunya membayar kecil jangan dipaksa membayar besar, dan perusahaan yang mampu membayar besar jangan dipaksa membayar kecil. Nah, hari ini undang-undang kita sangat kaku sekali Mas. Lebih kaku yang disampaikan oleh Pak Menteri Hanif Dakiri kapan hari adalah seperti kan ibu kering, itu undang-undang yang lama. Hari ini jauh lebih kaku. Kenapa kami bilang kaku? Satu, undang-undang Cipta Kerja ini menghapus yang namanya sistem penangguhan. Jadi kalau dulu, kalau tahun-tahun sebelumnya, perusahaan tidak mampu membayar upah minimum, misalkan Surabaya upah minimumnya 4,3 juta, bisa mengajukan penangguhan kepada gubernur, mampunya 2,5 juta misalkan. Dikabulkan oleh gubernur. Bahkan Sudarjo pun ada yang upahnya cuma 1,8 juta. Karena memang tidak mampu. Dan kami sebagai pekerja sadar hal itu. Karena mampunya seperti itu. Nah, yang hari ini tidak ada penangguhan. Pertanyaannya, nanti kalau sampai perusahaan itu yang tidak mampu-mampu mau diapain? Karena sanksinya pidana 5 tahun. Apakah mau dibubarkan pabriknya? Apakah pemerintah sudah siap menampung orang-orang ratusan ribu, mungkin jutaan orang ini mau dikerjakan di mana? Nah, yang kedua, undang-undang ini sangat kaku adalah bahasanya UMP itu wajib,
Oke. UMK itu dapat, artinya belum tentu dapat nanti di Jawa Timur. Oke. Nah, kalau misalkan nanti di tahun 2022 ini yang ada hanya UMP, sementara UMK tidak ada. Makanya siap-siap para pekerja buruh yang ada di Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik ya, yang sekarang mendapatkan upah 4,2 juta, siap terjun bebas menjadi 1,9 juta. Seperti minimum provinsi yang hari Saya ini. perjelas Pak, berarti artinya UMP dan juga UMK itu merupakan jumlah nominal yang berbeda terkait dengan di kabupaten mana, kota mana, seperti itu Pak di Jawa Timur? Iya, artinya selama ini UMP itu memang hanya sekedar formalitas ya, kesannya ya. Tapi perintah dalam undang-undang ini jelas, UMP itu adalah hukumnya wajib, UMK boleh ditetapkan, boleh tidak. Kami sebagai serikat pekerja tentu memperjuangkan anggota kami bagaimana kesejahteraannya ini terjaga atau ditingkatkan. Nah, kalau sekarang kita mendapatkan upah 4,2 juta, tiba-tiba nanti gubernur tidak menetapkan UMK dan hanya UMP, katakanlah, berarti kan siap-siap terjun bebas. Nah, inilah yang kami sesalkan. Yang ketiga, dalam aturan ini juga maunya tidak ada yang namanya upah minimum sektoral. Baik. Sektoral ini adalah perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, yang besar, yang selama ini bertahun-tahun itu sudah diterapkan oleh Provinsi Jawa Timur. Artinya perusahaan yang hari ini, perusahaan-perusahaan berskala besar yang telah mendapatkan upah di atas upah minimum, ini pasti akan terjun bebas pula. Apalagi kalau hanya mendapatkan UMP. Baik. Nah, itulah yang kami berharap, yang kami tuntut dalam 25 November nanti, benar-benar gubernur itu memberikan upah yang adil kepada pekerja buruhnya. Baik Pak, artinya kan ini kan juga kalau untuk solusinya adalah meminta gubernur merevisi, tapi itu merupakan solusi jangka pendek Pak, karena kan sebenarnya kan dibutuhkan solusi jangka panjang kan. Iya. Ini apakah bergantung dengan MK tadi atau bagaimana? Kurasa tidak ya, ini adalah kebijakan terlepas di Mahkamah Konstitusi nanti dikabulkan atau tidak, rasa gubernur masih memiliki wewenang terkait dengan upah minimum ini. Tetap memiliki wewenang Pak. Harapannya Pak terkait dengan aksi besok seperti apa dari kalangan pekerja? Ya, harapan saya satu ya, justru sebelum aksi ada komunikasi dengan pemerintah terkait, terutama Ibu Gubernur Jawa Timur. Yang kedua, gubernur dapat mengakomodir tuntutan-tuntutan kita. Berikan kami ketenangan, berikan kami rasa keadilan, terutama terhadap kenaikan upah ini. Oke, tentunya kita harapkan agar akan ditemukan solusi terbaik, baik itu dari Gubernur Jawa Timur dan juga nanti MK juga akan merilis putusan yang terbaik sehingga bisa membuat para pekerja khususnya di Jawa Timur ini juga lebih sejahtera. Demikian pemirsa Titik Tengah kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Jazuli.